Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inggih yang sama-sama kita hormati Dani Al-Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara pengajian bulanan kita yang diselenggarakan oleh Badan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Leneng. Kedua kalinya selawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara pengajian pada sore hari ini akan segera kita sama-sama mulai. Akan tetapi sebelum kita memulai pengajian pada sore hari ini, tiang ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah untuk kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Dan marilah kita sama-sama membuka acara pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan adinda kita Muhammad Zaki Irsyad Batuta. Beliau adalah juara 1 golongan anak-anak putra ST Kiha yang ke-28 Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025 yang diselenggarakan di Sumbawa. Kepada adinda tiang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza yarfa'illahu
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, acara selanjutnya yakni pengajian umum atau taziah yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau waktu dan tempat yang dawaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua, Sekretaris dan Pengurus Badan Kemakmuran atau Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah untuk memakmurkan masjid ini. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang telah dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan juga kita yang hadir pada sore hari ini dalam rangka memakmurkan masjid Nike juga mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik kita Muhammad Zaki Irsyad tadi yang telah sama-sama kita dengar suaranya, subhanallah. Jadi tiang Muhammad Zaki, beliau Muhammad Zaki. Ada dua Muhammad Zaki yang hari ini berada di depan kita semua. Ya, tetapi suara beliau lebih bagus dibandingkan dengan suara tiang. Ya, subhanallah. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan suara adik kita. Insyaallah mudah-mudahan ke depannya menjadi qari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, supaya suaranya akan terdengar bagi kita semua, dan kelak suara itulah yang akan datang di hari kiamat, yang akan membawanya ke dalam pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masing-masing kita ini insyaallah ada pintu surga. Ada yang memiliki pintu surga karena suaranya membaca Al-Quran. Ada
yang memiliki pintu surga karena sedekahnya yang luar biasa. Tadi ada rencana untuk mengadakan AC di masjid. Jadi kalau ada kemudian jamaah, bismillah saya ambil satu AC, maka barangkali dengan AC itulah dia akan membawanya memiliki pintu surga karena sedekah dan wakafnya. Maka sepanjang orang menikmati cuaca dan suasana dingin karena AC-nya, maka pada saat itulah pahalanya mengalir sedekah jariyah, dan disitulah menjadi pintu surga baginya. Jadi masing-masing kita ini ada pintu surga. Yang tidak punya harta mungkin dengan tenaganya, ya. Yang tidak punya tenaga mungkin karena tidak mampu dengan doanya. Maka masing-masing kita insya Allah ada kebaikan yang kita temukan. Hari ini kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita semua menjadi saksi. Oh dulu, ya, kami pernah mengadakan kajian umum bersama. Ketika salah satu di antara kita, mudah-mudahan tidak, ya, akan dihukum oleh Allah, maka salah satu akan menjadi saksi. Jangan hukum dia ya Allah. Saya menjadi saksi bahwa saya duduk di sebelahnya dulu dalam pengajian. Dia adalah orang baik yang Allah. Maka aku bersaksi dia orang baik. Selamatkanlah dia ya Allah. Maka masuklah bersyurga kita bersama-sama. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita semua ini berada dalam kebaikan. Yang tiang hormati, mami-mami tiang, ibu-ibu, semua kita yang hadir pada sore hari niki, insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang kita dapatkan, terutama sore hari ini nikmat sehat. Nikmat sehat niki mahal, ya. Nikmat sehat niki adalah nikmat yang tidak terlihat tapi terasa. Maka kata ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marda. Sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat dan tak bisa dilihat kecuali orang-orang yang sakit. Ketika kita sakit baru kita tahu ya Allah, ternyata nikmatnya sehat itu luar biasa. Tapi ketika kita sehat kita tidak tahu kalau ternyata sehat itu berharga. Nah, nanti kalau kita sakit baru kita tahu bahwa sehat itu begitu mahal harganya, sehingga berapapun harganya untuk orang berobat ke rumah sakit dia akan bayar. Untuk apa? Untuk menebus kesehatannya. Tapi alhamdulillah, mumpung kita masih sehat, mari kita manfaatkan sehat kita ini untuk kebaikan-kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, salah satu kebaikan yang kita lakukan hari ini, kita hadir untuk sama-sama kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat baginda tercurahkan pada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang selalu kita cari dalam hidup ini. Selalu kita sebut, selalu kita minta, selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal itu? Pertama adalah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Apa ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan? Bahasa Arabnya adalah as-salam. Salam, kesejahteraan, kedamaian dan ketenangan. Hati kita kalau tidak damai, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hati kita kalau tidak tenang, susah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita katakan, bertemu dengan sahabat kita, kita katakan apa? Assalamu alaikum. Semoga keselamatan, ketenangan, kesejahteraan terlimpahkan ke atasmu. Maka yang pertama kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan.
Maka jangan sekali-kali ketenangan itu dirusak oleh hal-hal yang membuat kita menjadi tidak tenang. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita cari? Wa rahmatullah. Apa rahmat Allah? Kasih sayang. Begitu kita tenang, kemudian kita beribadah pada Allah, maka akhirnya kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Ketika Allah meluahkan kasih sayangnya kepada kita, maka kita tidak akan pernah khawatir dalam hidup ini. Allah ketika cinta dan sayang pada kita, apapun yang kita minta maka Allah akan kabulkan. Baru yang ketiga yang kita cari adalah wa barakatuh, berkah. Nah, ini yang kita mau bahas pada sore hari ini. Jadi kita tidak bahas tentang assalam, kita tidak bahas tentang warahmatullah, tapi kita bahas tentang wabarakatuh, keberkahan. Kenapa berkah perlu kita bahas, perlu kita miliki? Berkah ini adalah kunci ketenangan dalam hidup kita. Ya. Sering orang memisahkan antara ibadah dengan muamalah. Ibadah itu sering orang menganggap ibadah itu hanya dalam masjid. Sering orang menganggap bahwa ibadah itu hanya ibadah haji. Sering orang menganggap bahwa ibadah itu hanya puasa. Tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, mengabdi kepadaku. Hidup kita ini adalah pengabdian pada Allah. Jadi bukan hanya orang yang ada di masjid saja yang mengabdi pada Allah. Bukan hanya para ustadz saja yang mengabdi pada Allah. Tetapi semua kita punya kewajiban mengabdi pada Allah. Pedagang, dia wajib mengabdi pada Allah. Mengabdilah dengan dagangannya. Pegawai, mengabdilah dengan kepegawaiannya. Pejabat, mengabdilah ia dengan jabatannya. Apapun pekerjaan dan profesinya, tetap dia memiliki kewajiban untuk mengabdi pada Allah. Maka tidak ada, kalau muamalat apakah itu bukan ibadah? Ibadah juga. Orang berdagang itu ibadah. Makanya ada namanya babul muamalah, bab yang membahas tentang bisnis jual beli. Dalam jual beli ada adab-adabnya, hutang piutang. Tidak boleh orang meninggalkan hutang piutang. Kalau ada orang yang meninggalkan hutang piutang, berarti dia telah meninggalkan ibadah. Itu sebabnya ketika dalam suatu riwayat disebutkan ada orang meninggal dunia, maka diminta Nabi untuk mensolatkan jenazahnya. Maka Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Hal indahu dain, kata Nabi, dia ada hutang enggak ini? Sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah. Dia ada peninggalan tidak? Ada ya Rasulullah, tapi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Maka para sahabat mengatakan, salli alaihi ya Rasulullah, salatlah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sallu alaihi, salatlah kalian untuknya. Nabi tidak mau mensolatkan jenazah tersebut. Kenapa? Karena Nabi tahu dulu ketika dia hidup, dia punya hutang, tapi dia tidak mau membayar hutang. Lalu sampai akhirnya dia meninggal dunia. Pada akhirnya uangnya sudah habis karena dia melalaikan hutangnya. Meninggallah dia. Nabi tanya, hal lahu dainun, dia ada hutang tidak? Ada ya Rasulullah. Ada tidak yang duitnya untuk membayar? Tidak cukup ya Rasulullah, dia hanya punya 5 dinar, hutangnya lebih dari itu. Maka sallu alaihi, salatlah kalian untuknya. Maka datanglah Abu Qatadah. Abu Qatadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang akan menjaminkan hutang, aku yang akan membayarkan hutangnya. Dihiwalahkan. Maka barulah Nabi mensolatkan jenazah tersebut, karena dia sudah selesai membayar hutang piutang. Ini buat muamalah. Jadi hatta hutang piutang, jual beli dan lain sebagainya, berkewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena itulah yang menghilangkan keberkahan.
Kita pergi cari rezeki, keluar dari rumah, bismillah, saya cari rezeki untuk istri dan anak-anak saya, maka itu juga ibadah. Ketika dia meninggal dunia, sebagian ulama mengatakan dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Syahid itu tidak mesti meninggal dalam peperangan. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Ya. Jadi syahid akhirat itu adalah orang yang dia secara zahir tidak terlihat seperti perang, tapi meninggal dunia, maka diperlakukanlah dia seperti orang biasa, disolatkan, dikafankan, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Tetapi hukumnya adalah dia mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia keluar mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh merasa, aduh saya bukan ustaz, aduh saya tidak bisa ini, saya tidak bisa kajian dan lain sebagainya. Tidak. Karena masing-masing kita punya cara untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan pintu-pintu surga itu ada pintu royan, ada pintu dan sebagainya. Banyak pintu. Kenapa? Masing-masing orang akan masuk melalui pintu surganya masing-masing. Nah, selanjutnya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemisahan antara ibadah dan muamalah tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena itu menyebabkan keberkahan akan hilang dalam muamalah keseharian kita. Apa itu berkah? Nah, ini yang kita cari. Jadi kata ulama, berkah itu maknanya as-sa'adah. Pertama, berkah itu artinya bahagia, kebahagiaan. Orang kalau sudah punya uang, punya jabatan, punya sesuatu di rumahnya, punya segala-galanya, dan itu berkah, maka dia pasti tenang. Ya, dia pasti tenang. Dia punya pendapatan uang sedikit, pasti dia akan tenang dan pasti terasa banyak. Kenapa? Karena keberkahan itu melahirkan sifat qanaah, rasa cukup dalam hati kita. Ya. Tapi ada orang yang ketika diberikan uang banyak dia terasa tidak pernah cukup. Diberikan rezeki yang banyak dia tidak pernah merasa cukup. Apa yang dia lakukan? Maka dia akan melakukan kemaksiatan. Dia mencuri, dia korupsi, dia melakukan hal-hal yang buruk. Dia menipu orang lain bagaimana supaya hartanya bertumpuk-tumpuk. Maka itu salah satu ciri apa yang ada pada dirinya, tidak ada keberkahan. Maka tidak ada as-sa'adah. Akhirnya apa? Alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, kekayaan itu membuat kalian lalai. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Jadi yang pertama ciri-ciri keberkahan, makna keberkahan itu adalah as-sa'adah. Sa'adah itu artinya bahagia. Nah, itu ya. Yang kedua ats-tsabat wad dawam. Tsabat itu konsisten. Ya. Jadi konsisten itu dia tenang. Jadi segitu pendapatannya, segitulah dia alhamdulillah. Ya. Dia konsisten dengan caranya. Dia tidak akan merubah bagaimana mendapatkan yang lebih lalu kemudian dia melakukan kecurangan, tidak. Jadi barokah itu artinya konsisten, ad-dawam. Yang ketiga keberkahan itu artinya an-nama. Nama itu dia berkembang, tumbuh. Makanya al-khair al-kathir. Al-barakah maknahu al-khair al-kathir, sesuatu yang banyak. Itu sebab orang-orang tua kita dulu hebat. Kalau kita pergi maulid, kita pergi rawah, itu yang kita bawa pulang itu namanya berkah. Berkat. Nabi mana berkat? Berkat itu sesuatu yang banyak. Jadi ketika kita maulid, kita makan di masjid atau di mana, ketika kita rawah makan, ada sisanya. Maka sisanya itu kebaikan yang banyak. Itu yang disebut berkat. Kita bawa pulang, nah inilah berkat. Nah, berkat kita berikan kepada anak istri kita. Nah, itu mana berkah. Jadi bukan sembarang nama itu, berkah itu memang dia asalnya itu. Kenapa? Al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Sehingga kebaikan itu kita bawa pulang. Sesuatu yang kita bawa dari masjid, dari majelis-majelis ta'lim, dari mana kita bawa pulang, kita berikan istri dan anak kita, itu keberkahan. Maka orang-orang dulu menamakannya barokah, al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Nah, bawalah kita berkat pulang. Nah, ini berkat ini. Makanan yang baik, yang bagus kita berikan. Supaya kita pulang ini tidak hanya bawa
ampura apa namanya? Oh, kalau kita habis makan itu. Ya. Kadang kalau kita pulang bawa itu aja. Oh, istri kita tidak dapat makan apa-apa, kita bawa itu saja pulang. Maka dibuatlah dalam dulang-dulang itu biasanya ada kertas plastik, kalau ada lebihnya kita masukkan bawa pulang. Itu barokah, ya. Al khair al katsir. Nah, ini makna-makna keberkahan yang ulama sebutkan di dalam banyak kitab-kitab yang membahas tentang keberkahan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memperoleh keberkahan? Ini yang kita detailkan. Apa cara kita memperoleh keberkahan dalam hidup ini? Yang pertama kata ulama, al-hirsu ala barakatiz zaman. Jaga keberkahan waktu. Apa makna keberkahan waktu? Jadi Nabi dalam banyak riwayat itu sudah menyebutkan bahwa di dalam waktu ini yang kita jalani ini ada di antara waktu-waktu ini memiliki keberkahan. Salah satu waktu yang paling berkah dalam hidup itu adalah waktu pagi. Makanya kenapa orang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu ganjarannya sama seperti orang yang paling kaya itu ya. Yang paling kaya, yang hakiki itu adalah orang yang selalu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Kekayaannya tidak nampak, tetapi bagi Allah yang paling kaya adalah yang 2 rakaat sebelum sholat subuh mereka sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat itu begitu azan, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa ganjarannya? Yang sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, maka dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Ya. Dunia dan seisinya, tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekayaan dunia dan seisinya kecuali orang yang memiliki sholat 2 rakaat. Sholatlah, itu keberkahan waktu pagi. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya yang bangun pagi. Ya. Tapi kalau kita bangun jam 9, ya bagaimana mendapatkan keberkahan subuh saja tidak? Ya. Itu pertama, al-hirsu ala barakatiz zaman, jaga keberkahan waktu. Dalam satu riwayat an Sakhril Ghamidi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi selalu mendoakan kita, ya Allah, barik, beri keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Itu doa Nabi untuk kita. Maka yang bangun pagi Nabi doakan dulu, ya Allah, beri keberkahan. Siapa umatku yang bangun di waktu pagi, beri keberkahan. Mereka sholat 2 rakaat, sholat subuh, setelah itu mereka keluar mencari rezeki, maka itulah keberkahan yang luar biasa. Nah, kita tidak dianjurkan tidur di waktu pagi. Nah, ya, pagi barang siapa yang sholat 2 rakaat berjamaah, sholat subuh maknanya, kemudian setelah itu dia duduk, kemudian dia berzikir, begitu setelah itu matahari terbit dia sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat itu sholat isyraq. Ketika matahari terbit, maka sama nilainya seperti dia menunaikan ibadah haji tamah, sempurna. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Karena dulu ya, Abu Dzar Al-Ghifari pernah protes, kata Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari itu salah seorang sahabat yang miskin, tidak punya apa-apa. Maka Abu Dzar pernah protes pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini orang yang tidak punya ya Rasulullah. Sementara banyak sahabat yang kaya raya. Kalau mereka kaya raya, mereka bersedekah, maka mudah bagi mereka untuk bersedekah dan mudah bagi mereka masuk surga. Kata Nabi, tidak. Belum tentu juga. Orang kaya itu, salah seorang sahabat yang kaya itu siapa namanya? Ya. Disebut oleh Nabi SAW yang kaya di kalangan sahabat itu yang paling belakang masuk surga. Kenapa? Ditanya hartanya, dari mana dia dapat, bagaimana dia mendapat, kemana harta itu dia serahkan.
Tapi bagi orang yang tidak punya harta, maka kata Nabi, dia membaca ada ayat Al-Quran pada badannya, itu adalah bagian dari sedekah bagi dirinya. Cara dia bersedekah. Dia tidak bisa menunaikan haji, Nabi ajarkan, kalau mau haji sempurna, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh duduklah sejenak, tunggu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, sholatlah engkau 2 rakaat. Itu waktu pagi. Apa itu sholat? Sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Ya, sholat isyraq itu sholat ketika matahari terbit. Sebagian mengatakan awwalud duha. Ya. Baru dia sholat 2 rakaat, maka nilainya sama seperti dia menunaikan haji sempurna. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Kalau kita ingin berkah dalam hidup kita ini, jaga waktu-waktu yang berkah dalam setiap harinya, terutamanya waktu pagi. Berkah orang hidup kalau paginya digunakan untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka istikharah. Nabi makna istikharah. Istikharah artinya melibatkan Allah dalam setiap pilihan kita. Tidak ada orang yang tidak punya pilihan dalam hidup ini. Dia menikah pasti ada pilihan. Oke lah, dia tidak ada pilihan, calonnya sudah ada, sudah tidak perlu memilih karena sudah ada. Tapi dia akan memilih resepsi atau tidak. Dia akan memilih resepsinya di mana, akad nikahnya di mana. Selalu ada pilihan dalam hidup ini. Tidak ada hidup ini yang tidak ada pilihan. Ya. Maka ketika ada pilihan, idza hamma itu galau, libatkan Allah. Jangan tidak melibatkan Allah. Cuma kadang-kadang ya kita salah menilai. Kadang-kadang ketika kita melibatkan Allah bisa saja memberikan kita melalui mimpi, melalui ilham, melalui feeling, insting dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga tidak. Misalnya begini, ini contoh ya, saya mau menikah. Ada 2 orang perempuan yang saya suka, atau ada perempuan, 2 orang laki-laki yang dia suka. Dia bingung memilih, maka akhirnya dia istikharah. Dia justru tambah bingung ketika istikharahnya tidak dapat jawaban, merasa tidak mendapatkan jawaban. Kok tidak ada mimpi? Tidak mesti harus ada mimpi sebagai jawaban, tapi insting kita untuk menentukan, bismillah saya pilih dia. Saya sudah melibatkan Allah. Ya Allah, saya sudah melibatkanmu, saya sudah minta kepadamu ya Allah dengan pilihan saya, maka bismillah saya memilih dia sebagai pasangan hidup saya. Itulah pilihan terbaik. Itulah pilihan yang mengandung keberkahan. Tidak hanya dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun, libatkan Allah Subhanahu wa taala, maka keputusan itu pasti mendatangkan keberkahan. Caranya bagaimana? Nah, itu salatul istikharah. Ada salat khusus untuk menentukan pilihan. Saya tidak tahu doanya, Ustaz. Gimana doa istikharah itu panjang? Kalau tidak hafal doanya, mintalah dengan bahasa kita. Ya Allah, malam ini aku beristikharah padamu. Aku galau ya Allah. Mohon ya Allah, bantu untuk menentukan pilihanku antara pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Maka besok kita putuskan, bismillah saya memutuskan pekerjaan ini. Apa dampaknya? Pasti keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Allah dalam hidup kita. Nah, itu ya. Jadi istikharah, at-talab minallahi an yakhtara lahu mimma fihi al-khair bidu'ain. Jadi permintaan kita kepada Allah terhadap 2 pilihan, sehingga kita berdoa pada Allah supaya kita mendatangkan kebaikan. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. An Jabir radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha, bahwa Nabi mengajarkan kami tentang istikharah dalam semua masalah sepanjang kebaikannya. Tapi kalau perkara-perkara buruk jangan. Sepanjang itu baik, maka mintalah kepada Allah. Hal-hal dunia juga mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Niki yang kedua, kalau kita ingin berkah dalam hidup kita. Yang ketiga, syarat untuk mendapatkan keberkahan al-istisyarah. Tadi istikharah, selanjutnya istisyarah. Nabi istisyarah melibatkan orang banyak dalam membuat keputusan. Ini asal kata dari kata musyawarah. Jangan buat keputusan sendiri. Ada kadang-kadang suami dia buat keputusan sendiri tanpa melibatkan istrinya. Begitu dia buat keputusan, kamu jangan ikut-ikut buat keputusan. Saya kepala keluarga di sini. Enggak. Tidak. Libatkanlah istri, libatkanlah keluarga dalam membuat keputusan. Kenapa? Supaya keputusan itu mendatangkan keberkahan. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Setiap urusan maka mestilah dilakukan dengan cara syura. Syura itu artinya bermusyawarat, libatkan semua pihak. Kalau kita membuat keputusan, karena lebih nyaman. Kalau kita membuat keputusan sendiri kadang tidak nyaman. Ketika keputusan kita salah, maka akhirnya kita akan pertanggungjawabkan sendiri karena semua orang menuding jarinya ke kita. Tapi ketika keputusan kita buat sama-sama, Masya Allah, maka itulah yang mendatangkan. Nah, makanya kan kalau kita makan, makanlah bersama-sama, jangan makan sendiri-sendiri, ya. Di keluarga makanlah sama-sama, sarapan sama-sama, jangan makan sendiri-sendiri. Jadi kalau bersama itu kan sesuatu, dia akan terlihat indah. Gambaran sederhananya begini, hujan itu turun sama-sama atau sendiri-sendiri? Bayangkan kalau hujan itu hanya satu titik, satu tetes yang turun, maka dia tidak disebut hujan dan dia tidak akan bisa menumbuhkan tanaman. Tapi karena dia turun sama-sama, tetes-tetes banyak sekali, maka menjadilah dia bersama, keberkahan. Apa hasilnya? Tumbuhlah tanaman-tanaman yang banyak. Itu makna gambarannya. Atau contoh lain, rambut ini pelungguh, bayangkan kalau dia tumbuh di kepala hanya sebiji, bagus enggak kelihatannya? Muara sekek tumbuh di sini, ya, gagah enggak? Ya enggak. Tapi ketika dia tumbuh banyak, ya, maka orang itu kelihatan, Masya Allah. Jenggot tumbuh harak sekek dua, semet tumbuh harak sekek harak dua. Apa yang terjadi? La ilaha illallah, angkat mentiran jenggot, semet. Tapi ketika dia tumbuh secara banyak-banyak bersamaan, maka dia terlihat hebat, keren. Nah, itulah kebersamaan, disebut istisyarah. Maka segala sesuatu mendatangkan keberkahan ketika dilakukan secara berjamaah. Sholat sendiri bagus enggak? Bagus, tetapi lebih bagus kalau kita sholat berjamaah. 27 kali lipat Allah berikan kebaikan kepada kita bagi yang mereka sholat secara bersama-sama. Bahkan kelebihannya banyak. Kalau orang sholat berjamaah itu banyak, di samping dia bisa bersama-sama, ada nilai silaturahimnya di sana. Dia bisa bertemu dengan orang-orang di sekelilingnya. Ketika dia sakit, dia datang sholat berjamaah, bertemu dengan temannya. Kebetulan temannya itu adalah orang yang pandai mengobati, maka bertemulah dia dengannya, sehatlah dia, dan lain sebagainya. Maka keberkahan ada pada kebersamaan. Jangan sendiri-sendiri, jangan sendiri-sendiri. Biasakan setiap ada keputusan, buat keputusan secara bersama. Ini al-barakah ma'al jamaah. Makan pun sebaiknya bersama-sama. Gitu ya. Jadi itu yang ketiga, disebut al-istisyarah. Yang keempat, ini
As-sidqu 'indal ba'i wal mushtari. Jujur ketika bermuamalah, terutama ketika menjual dan membeli. Kita ini semua pedagang. Artinya kita pernah menjual sesuatu. Kita semua ini adalah pembeli. Apa maknanya? Kita ini pernah membeli, maka kita ini pembeli. Jujur. Ada orang yang jual jeruk. Jeruknya ini agak-agak kurang manis. Datanglah pembeli, "Pak, jeruk ini berapa sekilo?" "Ini sekilo 30.000. Manis enggak, Pak?" "Manis." Manis. Ya. Lalu dia berikanlah satu manis, tapi yang manis yang untuk tester ini, yang dia coba ini memang tentu manis. Tapi khusus itu untuk uji coba. Manis dapat manis, sila rasa. Makan, manis. Belilah dia 30 kilo bungkus. Yang tadinya mau beli sekilo, dia beli 2 kilo karena saking manisnya. Bawa pulang, makan di rumah, Masya Allah. Ini taek lapu-lapu saking pedis. Ya. Ada tidak keberkahan pada orang yang menjual? Jangan berharap ada keberkahan. Ada tidak orang yang seperti itu? Mohon maaf, banyak. Ya. Tapi ada juga pembeli yang kadang-kadang nakal. Dia niat mau beli, ini banyak yang lihat. Karena kebetulan yang ini juga orang yang background yang muamalah. Ada orang jual anggur, lalu dia mau beli anggur. Dia tidak niat beli, tapi dia mau rasa saja. Ya. Pira niki, Pak? Niki 60 sekilo anggur. Coba rasa. Anda mengkeluar rasa. 3 biji. Yang lain lagi dia coba. Saat ini pira, Pak? Nah, ini 20. Dia coba rasa lagi. Semua buah itu dia rasa. Burung beli pulang dia. Ini pembeli yang curang. Ya. Pedagang ada yang curang, pembeli juga ada yang curang. Ya. Jangan berharap ada keberkahan. Makanya salah satu adab jual beli itu namanya as-samahah fil bai'. As-samahah itu artinya memudahkan orang. Ya, kadang kita sering melihat orang dia berjualan, tidak laku jualannya. Kita tidak mau beli padahal, tapi karena kita as-samahah, samahah itu karena memudahkan dia. Dia dagangannya nggak laku, tapi kita beli. Padahal kita nggak perlukan. Kita beli karena kita kasihan dengan dia, maka belilah. Ya. Lalu kemudian kita punya uang misalnya, harganya 15.000, kita bayar 20.000, nggak ada kembalian sudah. Jangan gara-gara kembalian yang 5 rupiah, 1.000 rupiah, 15.000 rupiah, itu masuk sampai jadi kasus pengadilan. Ya, tidak. Maka as-samahah ini, as-sidqu indal ba'i wal mushtari. Jujur sebagai pembeli dan pedagang. Jadi semua kita termasuk pegawai. Pegawai itu kan kita menjual juga, menjual jasa. Kalau sudah jadwal masuk kantor dari jam 8 sampai jam 4 baru pulang, ya ngantorlah dari jam 8 sampai jam 4. Jangan pulang jam 3. Jangan pulang jam 1. Kenapa? Karena itu menghilangkan keberkahan. Tapi nampak sederhana. Alah, cuma 1 jam. Iya, 1 jam. Tetapi berdampak pada keberkahan. Nah, ya, dampak pada keberkahan. Membayangkan kalau makanan-makanan yang tidak berkah kita bawa pulang, kita berikan istri, anak, keluarga kita di rumah, maka apa jadinya? Maka akan jadilah hidup ini menjadi tidak ada keberkahan. Jadi as-sidqu indal ba'i wal mushtari. Maka Nabi SAW itu menyebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya ada al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur, maka burika itu artinya keberkahan ada pada jual beli mereka. Jujur. Berapa harganya? Kalau dia pedis sampaikan. Ini manis enggak? Ini dia tidak manis. Ini manis. Ini terlalu manis. Ini terlalu tidak manis.
Berapa harganya? Beda-beda. Ya. Jujur. Itu yang keempat ya. Jadi dalam hal jual beli, kalau kita ingin, karena kita semua penjual dan pembeli. Yang kelima, tajannubul halif fil bai'. Hindari banyak bersumpah walau kana sadiqa, walaupun itu benar. Demi Allah, kedi-kedi demi Allah. Jangan bawa-bawa Allah, sedikit-sedikit bawa Allah, kecuali dalam persaksian. Ya, kecuali dalam persaksian. Ini kedi-kedi demi Allah. Pira haji nanu niki Pak jeruk niki tiang jual 30, segera dan bau 25 Pak. Demi Allah, modal niki 20 balu, 2000 untungnya niki, padahal modal aja 10.000. Sudah dia bawa nama Allah dan dia berdusta. Maka apa kata ulama? Orang yang berdusta bawa nama Allah lalu kemudian dia berbohong dan dia bersumpah, maka tidak ada kifarat baginya, karena sebesar apapun dia membayar kifarat, tidak cukup kifaratnya untuk menebus dosanya. Ya, begitulah besarnya orang yang bersumpah dusta bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah. Memang bersumpah itu bisa membawa harta itu banyak. Kenapa? Karena dia berbohong. Tetapi mamhaqatun lil barakah. Dia mengurangi atau menghilangkan keberkahan. Itu sebabnya kalau kita jual beli dan atau apapun, perbanyak sedekah. Karena sedekah itulah yang mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi dalam jual beli, kata Nabi, setan selalu mengganggu kita. Oleh karena itu, fasyubu bai'akum bis sadaqah. Maka jagalah, lindungi jual beli kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mendatangkan keberkahan yang hilang. Disebabkan mungkin kita sempat berbohong, tapi kita bersedekah. Sedekah apa ya? Apa saja bersedekah. Kan kalau jual beli sedekah itu mudah. Orang kurang uangnya, kita berikan. Adek wah, dia kurang, biarlah kurang, ini ambil sudah, maka itu sedekah. Cara kita memudahkan. Jadi tajannubul halif fil bai', hindari kita bersumpah dalam hal jual beli. Selanjutnya al-musafahah inda aqdil bai'. Musafahah itu artinya berjabat tangan ya. Jadi berjabat tangan itu juga ternyata mendatangkan keberkahan. Ya. Jabat tanganlah kalian. Kenapa? Karena orang yang berjabat tangan pasti mereka saling menyukai dan meridhoi. Simbol ridho itu adalah jabat tangan. Kalau orang saling benci, jangankan jabat tangan, saling pandang pun tidak mau. Ya, begitu di jauh dia lihat saudaranya yang dia tidak sukai, dia tidak mulai menegurnya. Tapi ketika dia musafahah, masya Allah, musafahah itu maka ada keberkahan di dalam diri seseorang. Jangan segan-segan untuk berjabat tangan. Jabat tangan lah. Kita setelah sholat kita jabat tangan, sebelum sholat kita jabat tangan, begitu ketemu kita jabat tangan. Hat yadaka. Kata Nabi, hat yadaka, beri aku tanganmu. Maka kemudian Nabi berjabat tangan, mengajarkan kita bahwa jabat tangan itu mendatangkan keberkahan. Sederhana, tetapi insya Allah itu mendatangkan keberkahan. Ya. Ita'uz zakah anil mal was sadaqah. Tadi ini sudah, kalau ini sudah clear ya. Jadi jangan lupa dalam harta kita itu ada harta orang lain. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita punya harta ya, maka ada kewajiban zakat. Zakat itu ada dua, zakat harta, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta itu berapa? Kalau Bapak Ibu punya emas atau uang yang nilainya 85 gram emas, pirajin emas mungkin 2 juta. Kalau 85 gram 170 ya, 170 juta. Nah itu berarti nisab. Siapa yang punya uang nilainya sama dengan 85 gram emas dan uang itu sudah sampai haul 1 tahun,
maka wajib hukumnya dia membayar zakat 2,5%. Hitung ya, di tabungan ada berapa, di bawah bantal berapa, di dalam lemari pira, kemudian hitung semuanya, ternyata 200 juta, maka keluarlah 2,5%. Nah, wajib itu ya. Atau yang punya emas, tapi emas ini emas yang tidak dipakai. Jadi selain hulli itu selain yang dipakai. Makanya ibu-ibu, kan laki-laki tak boleh pakai emas. Ibu-ibu, emas yang tidak dizakatkan itu emas yang ada di telinga kiri kanan, emas yang ada di tangan, gelang, tapi satu. Jadi di sini satu, di sini satu, dia tahun seke untuk menghindari zakat, enggak, satu. Maka kalau dia dua banyaknya dipilih, satunya harus dihitung sebagai zakat. Kemudian cincin satu, jangan semua jari, lapuk 10 jari ada cincinnya, mesti satu yang tidak dihitung, yang sisanya dihitung sebagai harta yang harus dizakatkan. Jadi di telinga, di leher, kemudian di gelang, di cincin, ada satu lagi di mana? Di kaki. Nah, di kaki itu boleh. Dulu kan orang-orang Arab tuh biasa ada gelang di kaki untuk menandakan bahwa itu ada perempuan yang datang. Di kaki, di tangan. Yang ini tidak dizakatkan, disebut hulli. Ya, di hulli itu barang perhiasan. Nah, selain itu kan ada yang punya cincin 2, gelang 2, kalung 4, yang lain-lainnya banyak. Maka itu dihitung. Dihitung berapa jumlahnya, 85 atau 90 gram. Kalau sudah sampai 90 gram dan sampai 1 tahun, maka wajib hukumnya 2,5%. Begitulah cara menghitungnya, wajib. Kalau tidak, bagaimana? Saya tidak mau bayar zakat. Fatuqwa biha jibahuhum. Maka nanti harta yang ditimbun itulah yang akan menyetrika punggung-punggung mereka di hari kiamat. Uang, harta, segala macam, maka keluarkan. Beli segera AC, pasang di masjid. Itulah zakat kita, fisabilillah. Atau dengan cara-cara yang lain. Anak-anak fakir miskin, kumpulkan mereka, ya, bayar semua. Itu zakat kita. Begitu juga dengan as-sadaqah, ya, bersedekah. Sedekah itu menghilangkan banyak penyakit, kegundahan, kegalauan dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu bagian selanjutnya cara-cara kita untuk mendatangkan keberkahan pada diri kita. Dan al-amanah, terakhir ini amanah. Jadi amanah ini berat. Semua kita ini mengemban amanah, ya. Dulu amanah ini diberikan kepada gunung-gunung, ya. Fa abaina an yahmilnaha, tapi gunung-gunung menolak. Fa hamalahal insan, maka manusialah yang sanggup untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini mengemban amanah. Ketika kita diberikan amanah, maka jagalah amanah itu. Insyaallah orang yang amanah adalah orang yang masuk surga dengan cara yang baik, dan mudah-mudahan kita ini semua juga masuk surga dengan cara yang baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kita meraih keberkahan. Kalau hidup kita sudah berkah, maka jangan susah. Harta sedikit terasa banyak dan lama habisnya. Tapi kalau hidup kita tidak berkah, maka dia panas. Sebanyak-banyak harta kita selalu merasa tidak puas. Qanaah itu selalu ada ketika keberkahan itu ada. Jadi nike jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam sudah berlalu, tidak terasa, ya. Banyak hal sebenarnya kita bahas kalau bicara tentang keberkahan. Sebenarnya terakhir itu ada al-hadru minar riba. Ini yang tambah sedikit aja. Yang terakhir itu al-hadru minar riba. Hindari sebisa mungkin namanya riba. Ya. Apa itu riba? Nanti kalau riba ini panjang pembahasannya, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi contoh sederhana. Riba itu saya punya uang, ada orang datang, Ustadz saya pinjam uang, berapa? 1 juta. Oh ya, saya berikan Anda pinjam 1 juta, tapi ingat nanti kembalinya 1,5 juta, nggih. Riba tidak? Riba, 0,5 juta itu riba. Ya.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, yang menganakkan uang. Ya bahasa menganakkan kepeng, apa istilahnya itu? Ya, menganakkan uang, maka nanti dia tidak akan bangkit dari kuburnya melainkan sebagaimana bangkitnya orang-orang yang dirasuk oleh setan, seperti orang gila. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang mendapatkan harta dengan cara riba hilanglah keberkahannya, wa yurbis sadaqat, dan orang yang banyak bersedekah disitulah keberkahan itu akan ada pada hartanya. Maka hindari. Nah, ini contoh yang paling real tentang riba. Ya. Oleh karenanya kalau kita menginginkan keberkahan, salah satunya tadi al-hadru minar riba. Hindari harta yang diperoleh dengan cara riba. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kira cukup nggih kajian kita pada hari ini. Ya, ampura niki jadi kajian kita seperti niki. Jadi mungkin kalau terlalu panjang ampura, terlalu pendek juga mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kayaknya kita tidak ada tanya jawab kayaknya ya. Tidak ada nggih. Nah, kita karena ini kajian umum, kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sallimna min musibatid dunya wa min adabil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi matur tampiasi, terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan Allah kelak mempertemukan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadinya oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kepada beliau di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat dan wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu